Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya percaya bahwa dimanapun kita berada hari ini tetap Tuhan menyertai kita. Amin. Dan apapun yang engkau alami, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau dan saya. Mari sebelum kita ibadah pada saat ini kita mau membawa hati kita mau membawa kerinduan kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Sama-sama kita mau berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat hari yang indah yang kau jadikan buat kami. Terima kasih buat anugerah yang sempurna, buat pemberian-Mu yang terbaik atas hidup kami Tuhan. Kalau sampai hari ini kami ada, kami percaya Engkau tetap menyertai kami. Engkau tetap melindungi kami Tuhan. Dan Engkau senantiasa mengajarkan kepada kami untuk menghitung hari-hari kami dengan bijaksana. Tuhan, terima kasih buat segalanya Tuhan yang boleh terjadi atas kami. Biarlah Engkau mengajari kami untuk kami tetap berserah penuh hanya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Beracara dalam ibadah kami hari ini Tuhan, dari awal sampai akhir. Engkau sendiri yang ambil alih setiap hati kami. Engkau sendiri yang berkuasa di tempat kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Kami percaya Engkau yang hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau yang melawat dan menjamah setiap hati kami. Sama-sama tepuk tangan buat Tuhan kita. Tuhan, Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Tuhan, Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan, diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Come on! Di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga.
surga di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka sama dengan surga. Kupilih untuk tetap percaya. Kupilih untuk tetap percaya. Kupilih untuk tetap menyembahmu. Kau pernah menolongku. Kau punya 1000 cara untuk angkatku. Anugerahmu
saudara sekalian, bukankah kalau kita hidup sampai hari ini itu sebuah anugerah dari Tuhan? Amin. Tetap naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan apapun yang engkau alami hari-hari ini. Terima kasih Tuhan. Ada begitu banyak kesulitan, ada begitu banyak masalah yang sedang terjadi di sekeliling kita, bahkan di hidup kita. Amin. Tapi kalau Tuhan masih mengizinkan kita ada sampai hari ini, percayalah anugerahnya senantiasa menyertai hidup kita. Amin. Anugerahnya tidak pernah berkurang sedikit Ya, pun Yesus. buat engkau dan saya. Amin. Kiara Masyarakat. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu untuk seumur hidupku. Ada saat yang langit pergi, anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Lebih lagi katakan, anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu untuk seumur hidupku. Ada saat yang langit pergi, anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu untuk seumur hidupku. Ada saat yang langit pergi, anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Anugerahmu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Anugerahmu seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Tuhan,
kasih dan kekuatan. Haleluya. Oh, oh. Yesus, bagimu seluruh pujian kami. Haleluya. Karalabasikia, karalabaya, karalabaya, karalabasiku. Haleluya. Syukur bagimu, oh Tuhan. Haleluya. Kiaralabasikia, karalabasikia, Yaralabaya, karamasikia, karalabaya, karamasikia, karalabaya. Yaralabasikia, karalabaya, karamasikia, karalabaya. Tetap pandang Tuhan. Tetap nanti-nantikan Dia. Kita percaya Tuhan tetap selalu menolong kita. Bahkan kalaupun Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi dan seolah-olah Tuhan tidak menolong kita, tetaplah menyembah Dia. Amin. Tetapkan hatimu untuk tetap hidup berkenan di hati Tuhan. Ya Yesus, dalam nama Yesus. Sebab dalam segala sesuatu Dia Allah yang layak disembah. Amin. Ya. Terima kasih Tuhan. Kiaralabashikia karala. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahan dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Lebih lagi katakan layak, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahan dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin.
Shalom Bapak Ibu semuanya. Kita berjumpa lagi di hari Minggu yang indah, di mana Tuhan sudah memberkati kita dari awal bulan sampai hari ini ya. Kita memasuki minggu yang kedua. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa ya. Bapa yang surga, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat minggu pagi hari yang indah ini. Kalau kami Tuhan, para anak-anak-Mu Tuhan di Imamat Rajani boleh Tuhan mengikuti ibadah online Tuhan. Biarlah Tuhan kami mau terus fokus Tuhan, walaupun kami bentuk ibadah kami dalam online, kami mau sungguh-sungguh, kami gak mau main-main Tuhan. Kami mau hanya fokus kepadamu mendengarkan firman yang hamba-Mu sampaikan ini Tuhan. Biarlah firman disampaikan tidak sia-sia, melainkan bertumbuh dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu juga menyampaikan kebenaran firman-Mu ini ya Bapa. Terima kasih, kami serah di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, shalom Bapak Ibu semuanya. Saya percaya keadaan Bapak Ibu hari ini dalam keadaan yang sehat, yang luar biasa. Kalau minggu lalu Bapak Ibu saudara belajar tentang transformation in character, seperti yang Bapak Gembala sampaikan di dalam firman-Nya, ada karakter-karakter yang harus kita miliki selama kita menjadi anak-anak Tuhan. Ya, mari kita buka Alkitab kita di Matius 11 ayat yang ke-29. Ya. Apa yang dikatakan di dalam firman ini? Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya, hari ini kita akan belajar dari karakter Yesus yang mana di sana dikatakan lemah lembut dan rendah hati. Ya, dan jiwamu akan mendapat yang namanya ketenangan. Hari ini Tuhan mengajar kita supaya kita tetap tenang di tengah-tengah badai masalah persoalan yang kita hadapi di masa COVID-19 ini. Dengan adanya bencana COVID-19 ini banyak orang-orang yang kolaps. Baik usahanya, baik kesehatannya. Mereka mengalami suatu tekanan yang luar biasa. Kita nggak pernah nyangka COVID-19 ini jauh melebihi kekuatannya dari krisis moneter yang sebelum-sebelumnya. Banyak hari-hari ini orang yang tidak tenang. Karena mereka tidak tahu atau tidak menemukan solusi dalam kehidupannya. Tapi Tuhan Yesus berkata melalui ayat ini, pikulah kuk yang kupasang. Kuk itu berbicara apa? Kuk berbicara itu kalau gambaran sebuah balok kayu yang dipasang di atas lembu, ya toh, untuk menyatukan. Artinya untuk lembu itu, sepasang lembu itu disatukan, ada yang namanya kuk. Nah, di sana kalau kita bicara kuk, saya bukan berbicara tentang permasalahannya, tapi saya berbicara tentang sebuah keseimbangan. Itu kan harus seimbang antara lembu yang satu dengan lembu yang lain. Ya, itu maka dari hari ini kita melalui ayat ini kita belajar yang namanya keseimbangan. Keseimbangan dalam apa? Dalam karakter. Karena di sana dikatakan tadi ada kata-kata lemah lembut dan rendah hati. Tuhan hari ini kita mempunyai keseimbangan dalam karakter kita. Karakter Yesus. Karena karakter Yesus pun punya keseimbangan. Menurut Google, kalau saya ketik tentang karakter, apa sih arti kata karakter? Adalah sifat batin yang memengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiat yang dimiliki manusia atau makhluk hidup lainnya. Nah, kenapa Yesus berkata hari ini kita belajar keseimbangan dalam karakter? Terutama karakternya Yesus. Dan ketika kita belajar yang namanya keseimbangan dalam karakternya Yesus, kita mendapat ketenangan di sana. Ya, ternyata karakter itu adalah fondasi sukses yang jauh lebih penting daripada sekedar pendidikan. Bukan berarti saya berkata kepada Bapak Ibu semuanya pendidikan itu enggak penting. Bukan, pendidikan itu penting. Tapi karakter jauh lebih penting dari cuma sekedar pendidikan. Kalau kita tahu di luaran sana, orang-orang yang bukan mengenal Tuhan, mungkin mempunyai pendidikan yang tinggi, kecerdasan yang luar biasa, kepintaran yang luar biasa, posisinya dalam pekerjaan hebat, di top level. Tapi karakternya percuma, karakternya tidak baik, karakternya jahat, karakternya suka menipu, karakternya suka berbohong. Maka dari itu kita katakan, percuma pintar, tapi bujukan. Percuma pintar tapi korupsi. Kan gitu Bapak Ibu ya. Jadi saya katakan karakter ini penting. Lebih tinggi daripada cuma sekedar pendidikan.
Nah, hari ini kita akan belajar beberapa karakter Yesus yang seimbang. Bukan hanya satu karakter, tapi ada keseimbangan di dalam karakter itu. Yang pertama, karakter Yesus yang terkenal adalah dia punya kasih. Ya, dia punya kasih. Yesus itu maha pengasih dikatakan. Ya, setuju ya Bapak Ibu? Kasih. Tapi kasih saja nggak cukup. Kasih perlu disertai yang namanya karakter kedisiplinan. Mari kita buka di Matius 21 ayat 12 sampai 14. Matius 21 ayat 12 sampai 14. Kita akan lihat dari ayat ini. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Tadi kalau kita baca di ayat yang ke-12 ada kata-kata mengusir. Mengusir adalah tindakan disiplin atau tindakan tegas dari Yesus. Dan lihat bagaimana di ayat yang ke-14 ketika ada orang-orang sakit datang, orang buta dan sebagainya, datang tiba-tiba ke bait Allah, Yesus apa yang melakukan? Sesuatu apa? Menyembuhkan mereka. Berarti itu menunjukkan ada kasih. Dalam kurung waktu cuma sekian waktu, jeda sekian waktu. Yesus melakukan hal disiplin, hal yang namanya ketegasan, tapi dia juga menunjukkan kasih kepada orang-orang yang sakit. Jangan ambil dari sisi kasihnya saja. Karena ada banyak orang penuh kasih tetapi tidak disiplin. Penuh kasih tetapi memanjakan. Penuh kasih tetapi tidak tegas. Penuh kasih tetapi terus dimanfaatkan sama orang. Penuh kasih tetapi terus dibodohi oleh orang lain. Tuhan mau hari ini agar kita memiliki karakter kasih, tapi juga disertai dengan karakter disiplin. Jelas salah kalau orang itu disiplin tetapi tidak punya kasih. Itu salah besar. Gak beda jauh waktunya Yesus disiplin, tadi saya katakan, membersihkan semua bait Allah yang tidak beres. Ya toh? Di waktu yang sama Tuhan Yesus juga menyembuhkan orang-orang yang sakit dengan kasih. Banyak orang alergi dengan kata disiplin. Jangan cuma berkata kita mau belajar dari kasih Yesus, tapi kita juga harus mau belajar yang namanya kedisiplinan. Saya bangga punya Bapak Gembala yang selalu disiplin dalam kehidupannya. Mengajar kita, tidak jemu-jemunya, mengingatkan kita untuk kita hidup di dalam kedisiplinan. Karena pada dasarnya anak-anak Tuhan cuma ingin menonjolkan kasih. Ingatnya cuma kasih, tapi gak disiplin. Jadi dua hal ini harus bersamaan. Jalannya bersamaan, ada kasih dan juga ada kata disiplin. Ya, buktinya kalau sampai seseorang ditegur Tuhan dan tidak mau bertobat, maka anak Tuhan itu dihajar dan disiplin supaya mereka ini bertobat. Artinya Tuhan itu juga ingin mengajar kepada kita untuk mengingatkan kita kalau anak-anaknya ini berbuat salah, diingatkan sama Tuhan. Jadi engkau hari ini kalau diingatkan Tuhan, kau jangan marah. Tuhan maha mengasihi, justru karena dia mengasihi kita, dia akan menegur kita, bahkan menghajar anaknya supaya kembali ke jalan yang benar. Disiplin adalah wujud tertinggi dari yang namanya kasih. Jika kita mengasihi seseorang, maka kita harus mendisiplin sesuai dengan level kedisiplinan yang diperlukan. Saya kasih contoh. Ketika ada seorang orang tua di dunia, papa mama maksudnya, orang tua di dunia punya anak, dia sangat mengasihi anaknya. Apakah kalau dia mengasihi anaknya, lalu ketika anaknya kurang ajar, anaknya berbuat salah, anaknya sakarepe dewek, dibilang nggak nurut, lalu dia orang tua ini nggak pernah mukul, nggak pernah mengingatkan, salah. Tapi kalau kita sudah menjadi orang tua hari-hari ini, kalau anak kita salah, kita pukul. Walaupun kita pukulnya nggak sampai keterlaluan ya.
Biasanya kan diajari pukulnya cuma pantat. Nah itu. Betul. Tapi kan diingetin, dimarahin. Kalau anak kita berbuat salah, karena mereka masih nggak mengerti. Ataupun yang sudah mengerti, yang sudah dewasa, kita selaku orang tua, ngingetin mereka. Oh iya, contoh, jangan pulang malam-malam ya, bahaya ya. Pulang malam, kita marahin. Itulah orang tua ya, yang benar-benar mengasihi. Jadi mendisiplin seseorang, mendisiplin anak kita, berarti itu wujud dari kita mengasihi dia. Berarti orang tua juga harus mengingat akan hal ini. Jangan sampai karena mengasihi, lalu menjerumuskan mereka ke dalam dosa. Kasih uang karena kita punya uang banyak, dikasih terus. Beli sakarepe dhewe, akhirnya bisa terjerumus dalam narkoba. Terjerumus dalam hal-hal yang gak benar. Karena kelihatannya ngomong, aku mengasihi, ngasih uang sakarepe dhewe. Karena uangnya banyak, justru itu yang salah. Kita perlu mendisiplin anak-anak kita selaku orang tua. Bukan hanya mendisiplin diri orang lain, tapi kita juga perlu mendisiplin diri kita. Jangan sampai kita buka celah kepada si iblis untuk masuk mencobai kita. Di dalam Alkitab, kalau kita pernah baca di dalam kitab Samuel, di sana berbicara seorang imam yang luar biasa, yaitu Imam Eli. Imam yang luar biasa, punya 2 anak, yaitu Hofni dan Pinehas. Tetapi kita belajar dari kisah ini, ketika kedua anak dari Imam Eli ini, Hofni dan Pinehas, banyak berbuat dosa, banyak melakukan kejahatan. Salah satunya mengambil korban milik Tuhan. Apa yang dilakukan Imam Eli? Imam Eli hanya berbicara biasa, mengingatkan secara biasa saja, enggak dengan keras dan tidak dengan tegas. Lalu apa yang terjadi dalam kehidupan mereka? Hofni dan Pinehas mati mengenaskan di medan perang. Apa yang terjadi dengan Imam Eli? Dia juga meninggal di kursi dengan leher yang patah. Saya yakin dan percaya dalam kehidupan Bapak Ibu tidak kepingin terjadi seperti yang Imam Eli dapati. Tapi kita mau keluarga kita memiliki damai sejahtera, sukacita. Maka dari itu kita harus bentuknya kasih, tapi disertai dengan kedisiplinan. Yang kedua, karakter apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Cerdik disertai ketulusan. Kita selalu ingat tentang ayat ini, yaitu di Matius 10 ayat 16. Banyak hamba-hamba Tuhan mengingatkan tentang ayat ini. Matius 10 ayat 16 dikatakan, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kita selalu ingat ayat, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Berapa banyak kita ingin menjadi orang yang cerdik, orang yang pandai, orang yang cerdas, orang yang pintar pandai, tapi gak punya ketulusan. Ada yang mau? Jawabannya pasti enggak. Makanya Tuhan ingatkan, jadi orang cerdik jangan bodoh, tapi tulus. Ini 2 karakter penting yang harus kita miliki secara bersamaan. Gak bisa salah satu. Gak bisa cuma cerdik saja tapi gak tulus. Gak bisa tulus saja tapi bodoh. Tulus tapi on, sehingga mudah dibohongi orang lain. Kita harus cerdik dan tulus bersamaan. Pakai kata cerdik seperti ular, Tuhan ingatkan itu. Ular itu adalah binatang yang cerdik, karena di Alkitab di awal-awal itu ular dipakai sama iblis untuk membohongi manusia. Harus cerdik tapi juga tulus. Kalau kita ketemu atau punya teman misalnya cerdik tapi gak tulus, masih mau berteman? Masih kita mau ngumpuli? Kita takut. Jangan-jangan nanti kita ditipu. Reaksi kita apa? Pasti gak nyaman ketika ada orang seperti itu. Wah, ada si Arek cerdik, pinter, tapi bohongan. Tapi suka nipu-nipu. Ya, suka ngejak duit orang. Kita takut. Males gumbel orang seperti itu pastinya. Kita pasti jauhi. Nah, makanya jadi orang harus yang cerdik dan tulus. Di hari-hari ini pun kita harus cerdik dalam menghadapi situasi seperti ini. Tapi ingat tetap tulus. Jangan kau tipu sana tipu sini. Cari uang hari-hari ini mungkin susah. Banyak orang yang berkata usahaku sepi, daganganku sepi. Oh cerdik. Barangnya yang lama-lama misalnya diolah lagi. Cerdik. Nemu sesuatu yang baru. Tapi jangan kau menipu.
Tapi kau harus tulus. Ya, di hari-hari seperti ini tetap ingat ayat ini. Banyak orang hari-hari ini menggalakkan segala cara untuk bisa meraih kesuksesan. Tapi saya yakin dan percaya jemaat Imam Rajani adalah jemaat-jemaat yang cerdik tapi tulus. Enggak menggalakkan segala cara untuk mencapai kesuksesan, untuk mendapatkan uang. Enggak, tapi benar-benar andalkan Tuhanmu. Andalkan Tuhanmu. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hebat. Bapak yang peduli dengan anak-anaknya. Makanya kau harus cerdik tapi tulus. Minta hikmat sama Tuhan. Supaya apa yang kau lakukan hari-hari ini. Kalau usahamu sepi, minta hikmat sama Tuhan. Apa Tuhan yang harus saya lakukan? Jangan ikut-ikutan sama orang lain. Oh maaf, hari ini banyak orang jual makanan. Semua saya tuh punya teman yang dulu nggak jual makanan. Si A, si B, si C. Banyak list. Itu orang-orang yang jual makanan. Kita cuma ikut-ikutan. Enggak. Tapi kita minta hikmat Tuhan. Untuk apa yang harus kita lakukan? Minta hikmat. Itu penting banget. Cerdik dan tulus. Miliki karakter ini secara seimbang. Yang ketiga. Apa yang ketiga? Karakter apa? Waspada disertai keberanian. Matius 24 ayat 4 sampai 6. Matius 24 ayat 4 sampai 6. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Dikatakan di sana, jangan gelisah atau jangan takut, ya. Tapi jadilah pemberani, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Lah, ayat 6. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Jadi waspada harus, ayat 4. Tapi disertai keberanian. Ada orang yang ternyata waspada, tetapi penuh ketakutan. Di Alkitab dikatakan, apa yang kita takutkan, itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Bukan karena kehendak Tuhan yang terjadi. Karena apa? Karena ketakutan kita itu justru membuka celah bagi iblis untuk masuk di dalam kehidupan kita. Rasa takut itu. Di dalam Timotius, Tuhan tidak memberikan roh ketakutan. Di dalam Alkitab, di dalam kitab Timotius ya. Tuhan tidak memberikan roh ketakutan. Tetapi roh yang membuat kita berani. Ada orang yang memberani tetapi juga sembrono. Kalau tadi orang waspada tapi takut, tapi ada orang yang pemberani tapi sembrono. Di dalam kehidupan ini, kalau kita tidak waspada, maka bahaya datang dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita takut terus, juga bahaya. Jadi karakter ini harus seimbang. Waspada saja nggak bisa, pemberani saja nggak bisa. Ada orang kalau dengar berita langsung heboh, langsung takut, langsung keluar-keluar, langsung ngomong sana sini. Ketakutan dia. Ya, waspada boleh, tapi juga berani. Waspada boleh, tapi jangan dikit-dikit takut. Apa yang perlu kita takutkan hari ini Bapak Ibu? Kita tahu bahwa mujizat masih ada sampai hari ini. Kalau engkau takut dengan masalahmu hari ini, kau akan semakin lama semakin down. Tapi kau harus antusias di dalam Tuhan. Kau harus percaya dengan imanmu bahwa Tuhan sanggup menolong. Sehingga engkau gak takut lagi. Jadi waspada boleh, tapi jangan kau takut. Dengan COVID-19 waspada boleh. Harus waspada. Tapi jangan kau takut. Jadi jangan kau sembarangan. Kau harus jadi pemberani. Pemberani bukan berarti terus tidak melakukan protokol kesehatan. Bukan itu yang Tuhan mau. Di dalam masalah COVID-19 ini. Kita waspada, tempo hari ya ada. Banyak orang waspada waktu COVID-19 awal datang. Waspada, iya benar. Sampai terjadi apa? Panik buying. Ingat waktu ke supermarket, barang-barangnya habis. Di negara lain juga seperti itu. Di Surabaya sempat terjadi antri beli belanjaan. Sampai terlalu waspada, tapi terlalu takut. Salah itu. Tapi banyak juga orang-orang yang saya lihat, jemaat-jemaat Imam Rajani ya, itu gak panik buying. Gak tahu kalau gak ada uang. Tapi saya percaya karena mereka tahu siapa Tuhan yang dia sembah. Waspada tapi
tetap pemberani, nggak ngawur. Ya. Ada orang yang lain hari-hari ini apa? Disuruh masuk kerja ketakutan. Work from home, ya waspada. Tapi diajak kumpul sama teman-temannya, mau, masih suka ngafe, masih suka ini. Tapi disuruh kerja masuk kantor, aras-arasan. Nggak boleh seperti itu. Waspada disertai keberanian. Pakai protokol kesehatan, pakai masker, ya toh, cuci tangan, hand sanitizer, dikit-dikit seperti itu. Ya, itu jadi pola kehidupan kita hari-hari ini. Karena kita tahu COVID-19 ini kita perlu kewaspadaan, tapi kita juga tidak perlu takut. Yang keempat, karakter apa yang Tuhan inginkan? Rajin disertai sukacita. Lukas 15 ayat 4-6. Rajin disertai sukacita. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Ayat 5, dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Ayat 6, dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Tadi ada kata pergi mencari, adalah tindakan yang rajin. Bukan pasif tetapi aktif. Pergi mencari, ya. Tapi juga ada kata-kata gembira. Ada banyak orang rajin, semangat dalam kerja, rajin dalam bekerja, tetapi tidak sukacita, tidak gembira. Nah, caranya gimana supaya kita rajin tapi tetap bisa sukacita? Caranya nikmati saja. Hari-hari ini kalau kita masih punya pekerjaan tetapi dipotong gajinya, tetap bersukacitalah. Jangan engkau bersungut-sungut, jangan engkau ngomel, jangan engkau berduka cita. Engkau harus tetap bersyukur, bersukacita karena engkau hari ini masih punya pekerjaan. Kalau hari ini toko kita masih ada omset walaupun kecil, walaupun turun misalnya 50%, bersukacitalah. Hari ini saya ngomong kayak gini bukan berarti omset saya juga gak turun. Omset saya di dalam pekerjaan saya juga turun. Banyak orang yang mengalami dampak ini. Tapi saya tetap antusias, saya tetap rajin, saya tetap semangat dalam melakukan pekerjaan saya. Nikmati saja. Ya, ada orang protes hari-hari ini, Pak, dalam kerjaan saya sibuk terus. Berarti kalau kita sibuk itu menuju yang namanya kesuksesan. Jangan engkau protes. Jadi hari ini kalau engkau masih sibuk dalam pekerjaanmu, kau masih punya pekerjaan hari-hari ini, dari pagi sampai sore kau gak dipotong jammu dan juga gak dipotong bayaranmu, kau harus bersyukur. Tetap semangat. Jangan jadikan itu menjadi stres. Ya, Bapak Gembala juga ingatkan kepada kita waktu masih dulu belum ada COVID. Kerja, suruh pelayanan, melayani dengan sukacita. Jangan engkau ngomel. Kalau engkau masih bisa hari ini bekerja dan melayani, ataupun hari-hari ini masih ada yang syuting hari Kamis atau Jumat, kau jadi WL atau kau jadi singer atau kau jadi soundman, apapun itu, kau harus sukacita. Masih punya pekerjaan, masih bisa melayani. Bersukacitalah, nikmati saja. Hari ini kalau kita punya kesibukan, kalau kau nganggur, tambah stres. Kalau saya nganggur, misalnya nggak ada yang dikerjain satu hari, saya sendiri stres. Kalau sibuk, sukacita saya. Bersyukur saya masih punya kesibukan daripada nganggur. Hari-hari ini tadi saya katakan Bapak Ibu, omset saya juga lagi turun. Tapi kenapa kok saya sukacita? Karena saya tahu bahwa saya harus bersyukur hari ini. Saya punya tim di kota-kota yang lain, omsetnya juga lagi turun. Saya tetap antusias kepada mereka. Saya ngelakuin meeting tiap minggu dengan mereka, hampir tiap hari dengan aplikasi Zoom. Karena saya nggak bisa datang ke sana, keterbatasan hari-hari ini kan. Saya melakukan Zoom, sampai ada salah satu tim saya ngomong gini ke saya, kamu kok semangat sih, kok antusias ya dalam keadaan gini. Saya ngomong, saya harus antusias, saya harus bersukacita. Kalau saya nggak semangat atau nggak sukacita, gimana saya bisa menularkan ke bawah? Kan nggak mungkin Bapak Ibu. Jadi dari diri saya terlebih dahulu, supaya roh sukacita itu bisa nular ke orang lain.
gembira ya keadaan gini. Sukacita ya. Penuh senyum ya. Supaya orang lain tertular. Maka dari itu hari ini kita harus tetap rajin dan tetap sukacita. Enjoy saja, nikmati saja hari-hari ini. Karena Tuhan ada bersamamu. Engkau disertai Tuhan. Dalam setiap perjalananmu, engkau disertai. Engkau dituntun Tuhan. Engkau harus nikmati bersama dengan Tuhan. Yang terakhir, yang kelima. Karakter yang harus kita miliki adalah terus berkembang disertai rasa puas. Ini adalah karakter yang tidak mudah. Maksudnya tidak mudah untuk diseimbangkan. Ada orang yang ingin berkembang terus, tetapi tidak pernah merasa puas. Tetapi ada orang yang selalu merasa puas atau terjebak di zona nyaman sehingga tidak mau berkembang. Mari kita buka di Yohanes 15 ayat 8 sampai 9. Dikatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Saya bicara berbuah banyak di sini adalah ingin terus berkembang. Bukan cuma berbuah saja, tapi ada kata-kata banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ayat yang ke-9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Dan tinggallah di dalam kasihku itu. Dikatakan di sana ada kata-kata tinggallah di dalam kasih. Berarti kalau kita ditinggal di dalam kasih Tuhan, kita merasa nyaman, kita merasa puas. Nah, maka dari itu karakter yang kelima, karakter seimbang yang harus kita miliki adalah terus mau berkembang, tapi juga disertai rasa puas. Ada banyak orang yang tidak seimbang. Ada keluarga yang hidupnya tidak pernah merasa puas, tidak mensyukuri apa yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Ujung-ujungnya berakhir ribut. Lihat tetangga kita, baru beli mobil baru. Kapan giliranmu, Pak? Dari dulu mobilnya ya itu ay. Lihat tetangga sebelah, punya TV baru 100 inch. Besar ya. Kita masih 24 inch. Ketinggalan, Pak. Kamu makanya kerja sing rajin. Ada orang-orang yang tidak pernah puas. Hidupnya mengerikan. Tetapi kita juga jangan berkata, ya sudah, hidup ini seperti ini aja. Yang penting bisa makan. Yang penting bisa nyekolahkan anak. Yang penting hari ini kita bisa perpuluhan. Biasa-biasa saja, gak apa-apa. Gak usah jadi orang kaya. Repot tambahan. Gak usah berkembang, gini-gini aja nanti akeh masalah. Ikut orang aja terus, gak punya cita-cita punya usaha sendiri. Nanti akeh masalah. Dijak orang, ditipu orang. Omset sepi terus apa gak makdo? Bukan seperti itu juga. Hari ini kita harus punya karakter terus mau berkembang. Tuhan ingin kita terus naik, bukan turun. Tuhan ingin kita terus menjadi kepala, bukan ekor. Kita nggak boleh biasa-biasa saja. Tuhan menciptakan kita serupa dengan gambarannya Bapak Ibu. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Kita juga harus menjadi orang yang extraordinary. Tampil di atas rata-rata, jangan pada umumnya. Itu yang sering dikatakan. Kalau engkau harus berkembang, jangan memiliki rohani yang biasa-biasa saja. Yang penting ibadah online. Yang penting ya sekedar nongol nanti kalau gereja sudah dibuka. Yang penting ngasih persembahan. Enggak bisa gitu. Engkau harus terus maju di dalam Tuhan. Rohanimu harus naik dari tahun ke tahun. Kalau 15 tahun yang lalu kerohanian kita segini terus pancet segini terus. Atau masih anak-anak terus. Kalau doa minta terus. Gak pernah mensyukuri. Wah, sungguh mengecewakan. Tapi kita harus terus berkembang. Di dalam kerohanian kita. Di dalam pekerjaan kita. Di dalam hubungan kita dalam rumah tangga kita. Harus terus. Semakin hari semakin dahsyat. Kalau dulu pacaran, gandengan gitu ya. Terus sekarang sudah 15 tahun. Jalan dewek. Enggak, kau harus semakin mencintai pasanganmu. Kau harus semakin mencintai suamimu, istrimu. Orang tuamu hari-hari ini juga kau harus mencintai mereka. Harus lebih lagi. Berkembang semuanya dalam segala aspek. Jangan berkembang dosanya.
Salah itu, tapi berkembang ke arah yang positif. Tapi engkau juga harus disertai dengan rasa puas. Jangan engkau terjebak di dalam zona nyaman ya Bapak Ibu ya. Hari-hari ini banyak orang yang terjebak dalam comfort zone. Zona nyaman, gak mau berkembang ya. Ada perubahan itu ada dua macam. Perubahan dari dalam dan perubahan dunia. Perubahan dari dalam itu apa? Aku sadar aku harus berubah lebih baik. Aku sadar harus lebih mencintai Tuhan itu. Tapi perubahan dari dunia itu apa? Kondisi ekonomi, perubahan aturan pemerintah, itu kondisi perubahan dunia. Jadi jangan terjebak di zona nyaman sehingga kita tidak mau berubah. Contohnya di dalam dunia nyata apa? Bapak Ibu saudara tahu tentang handphone mereknya Nokia? Pasti tahu. Berapa tahun yang lalu kalau kita punya handphone mereknya Nokia? Jarang itu Samsung, jarang, nggak ada itu. Apple mungkin belum terkenal seperti sekarang. Orang pakainya Nokia. Masih ingat toh Nokia? Mulai dari yang besar, kecil, sampai yang macam-macam bentuknya Nokia. Tapi kita tahu hari ini Nokia seperti apa? Ada nggak? Ada. Tapi ketinggalan. Hari ini yang maju banyak. Samsung ada, Oppo ada, ya macam-macam handphone. Apple semakin pesat tiap tahun ngeluarin terus, harganya mahal-mahal. Tapi bagaimana dengan Nokia? Nokia itu sudah tidak terdengar. Padahal dulu kita semua handphonenya Nokia. Masih ingat zamannya 3310, 3320 atau berapa itu angka semua kan? Nokia berapa itu. Orang pakai itu. Tapi karena Nokia tidak mau berubah. Nokia berada di zona nyaman. Tidak mau berkembang, merasa puas terus saja. Akhirnya tertinggal. Hari ini Nokia kalau di dalam bisnisnya masih gini-gini saja. Mereka susah untuk mengalahkan yang namanya Samsung. Mereka akan susah mengalahkan namanya Apple. Hari ini kita pasti tidak mau seperti Nokia. Ya, biarlah firman yang singkat ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Ada 5 tadi yang saya sampaikan, karakter yang harus kita miliki, karakter yang seimbang. Yang pertama adalah kasih disertai disiplin, cerdik disertai ketulusan, waspada disertai keberanian, rajin disertai sukacita, terus mau berkembang disertai rasa puas. Dan kita tahu 5 karakter yang seimbang ini semuanya ada di dalam diri Yesus Kristus. So hari ini kita juga harus menjadi serupa dengan Kristus. Miliki 5 karakter yang seimbang ini sehingga engkau akan terus menemukan keajaiban dalam kehidupan. Ya, sebelum kita tutup, mari kita saksikan video yang singkat ini supaya kita belajar mengerti tentang karakter yang seimbang. Mari kita saksikan.ผมจะมาขอคุยเรื่องที่ดินของโรงเรียนนี้อีกสักครั้งหนึ่งนะครับ คือเขาทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้อะเราไปขายที่แล้วเขาก็ยังมาขอซื้ออะตลกไหมถ้าโรงเรียนนี้น้องเด็กจะไปเรียนที่ไหนแถวนี้เป็นแพงๆนั่นเลยมีเรียนที่รับเด็กที่ยากจน นักเรียนปลาหมึกเธอหนวดโผล่หมดแล้ว เอาตัวใหม่ไป คุณค่ะ เดี๋ยวนักเรียนนะคะ ยกตัวอย่างมา1 คำ เริ่มที่ใครก่อนดี ครูคะขอเรียกกลับบ้านค่ะ
เงินคือเศษกระดาษ บ้านนักเรียน แต่เหล็กมีชีวิตจิตใจได้แล้วการอบรมสั่งสอนที่ดี นักเรียนกลับบ้านได้ค่ะ นักเรียนกลับขอบคุณครับมนูนมาครับ สมรมาค่ะ ลำจวน ไม่มาค่ะ เรามาเรียนกันต่อเลยนะคะ ครูที่ดีต้องรักเด็กเมตตาเด็กสั่งสอนเด็กอบรมเด็กไม่ใช่ว่าเอาแต่ไม่เรียวไม่เรียวไม่เรียว ทำอะไรกันน่ะ เธอสองคนตามครูไปที่ห้อง เอาไม่เรียวสิเด็กไม่เรียวมันสั่งสอนอะไรเด็กได้ไหม ทะเลาะกันใช่ไหม วันนี้ห้ามแก้มัดนะ เด็กมันจะมีกำลังใจเรียนเหรอแค่ตีวันอ่ะ ข้อนี้ใครตอบได้ยกมือขึ้น เอาขึ้นทำไมก็ตอบไม่ได้ มนู ขอไข่ครับ ถูกต้องค่ะ ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะชี้ นี่ โอ๊ยโดนตายแล้วเนี่ยโดนอีกแล้วผมจะไม่ทะเลาะกันแล้วครับ คำพูดแต่ค่ะ จำไว้นะ เพื่อนกันต้องรักกัน ครับ คำพูดแต่ค่ะที่ทำให้เด็กดี นักเรียนกลับบ้านได้ค่ะ นักเรียนกราบขอบคุณครับคุณครู วันละ1 เม็ดนะคะแม่ ลำจวน ทำไมไม่บอกครูว่าแม่หนูไม่สบาย ครูจะสอนพิเศษให้เธอเอง เธอจะได้เรียนทันเพื่อนนะ ขอบคุณค่ะครู มา เดี๋ยวครูช่วย ขอโทษนะลูก สวัสดีค่ะ เรามาเริ่มเรียนกันเลยนะ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ ครูครับสวัสดีครับ หนูไม่มีแม่แล้วค่ะ หนูจะเป็นแม่ให้เธอเอง ค
ครูเป็นวันสำคัญสำหรับเด็กเพราะครูมีหน้าที่ทำเด็กให้เป็นคนดีอบรมสั่งสอนเป็นคนดีให้วิชาความรู้กับเด็กอย่าดุเด็กตีเด็กโดยไม่มีเหตุผล เรียกว่าชื่นใจขอบใจนะ ให้ทุกคนมีความสุขนะอย่าเจ็บอย่าไข้อายุยืนแข็งแรงอย่างครูนะ Kita sudah saksikan video tadi, video yang menunjukkan tentang seorang guru, kepala sekolah yang ditawari dengan sejumlah uang yang begitu besar. Tadi kan dikatakan di sana 1 juta baht. Tapi apa yang dia lakukan? Dia memiliki ketulusan. Dia masih mempedulikan orang-orang yang gak mampu. Anak-anak yang gak bisa sekolah dengan membayar uang yang mahal. Seorang kepala sekolah ini atau guru yang sebelumnya itu masih peduli dengan orang-orang yang mengalami kesulitan. Tapi di sana juga dikatakan, tadi kan dilihat, kalau kita lihat ketika ada dia menjadi guru, ketika ada muridnya yang nakal, kita lihat suatu kecerdikan yang luar biasa. Tangannya diikat, ya toh, nggak dipukul sama dia, didisiplin, tapi nggak dengan cara yang kasar, dengan cara yang keras, diikat sehingga terjadi perubahan di sana. Miliki karakter-karakter seperti ini. Ketulusan hari ini dibutuhkan, tapi engkau jangan mau dibodohi. Kita harus cerdik, tapi juga tulus. Tuhan ingatkan ini. Mari kita berdoa. Bapa yang surga, terima kasih Tuhan kalau kami hari ini boleh belajar lagi Tuhan tentang karakter-Mu, tentang karakter yang sangat luar biasa. Ada 5 karakter yang seimbang Tuhan. Kami mau Tuhan, kami bukan hanya memiliki salah satu, tapi kami memiliki 5-5-nya secara seimbang Tuhan. Kau terus tuntun kami, ingatkan kami Tuhan. Supaya kami terus Tuhan bisa melakukan apa yang kamu perintahkan Tuhan. Apa yang engkau inginkan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami gak mau menyimpang ke kiri ataupun ke kanan Tuhan. Kami mau terus maju bersamamu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Kau adalah Allah yang hebat, Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap kami. Setiap harinya Kau lindungi Tuhan setiap kami. Supaya terhindar dari COVID-19 ini Tuhan. Supaya kami tetap memiliki tubuh yang sehat Tuhan. Untuk boleh memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahnya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tentunya Bapak Ibu Saudara semuanya sudah diberkati pagi hari ini dengan firman Tuhan. Dan pujian penyembahan yang kita naikkan tadi kepada Tuhan. Dan saya percaya firman-Nya sudah mengubah hidup kita. Yang ingin saya sampaikan begini saudara. Dari minggu ke minggu kita mengikuti ibadah. Dari minggu ke minggu kita dapat firman. Dari bulan ke bulan kita dapat tema-tema yang bagus. Tapi mari kita melangkah satu langkah lagi. Setiap pengajaran firman itu terapkan dalam hidup kita. Setiap pengajaran firman perhatikan dan lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Maka firman-Nya itu terus akan mengubah hidup kita. Dan bulan ini kita belajar tentang perubahan karakter. Saudara, dan tadi juga kita sudah belajar hal-hal yang indah yang kita harus jalani dalam hidup kita. Sebab itu saya dorong jemaat Tuhan, terapkan firman Tuhan itu, terapkan. Dalam kehidupan berumah tangga, dalam kehidupan berbisnis, dalam kehidupan bermasyarakat, terapkan firman Tuhan itu. Dan saya yakin dari minggu ke minggu kehidupan kita menjadi lebih indah lagi di hadapan Tuhan. Saudara, ada satu lagu yang berkata bahwa walaupun 1000 tangan manusia yang mau menjatuhkan kita, tapi saudara, kita tahu bahwa Tuhan sanggup mengangkat kita. Saudara, belajar tentang karakter, ya, kita seringkali mau berkarakter lemah lembut,
mau berkarakter yang baik, kita seringkali diperhadapkan dengan orang-orang yang menjengkelkan, orang-orang yang jahat, orang-orang yang mau merugikan kita, mau menggagalkan kita, mau membegal kita, ya menjegal kita, saudara, supaya kita jatuh, supaya kita berantakan dan sebagainya. Tapi ingat, jangan pernah lupa, jangan melawan. Jangan dengan kekuatanmu sendiri. Kita tahu ada tangan yang bisa menarik kita. Walaupun 1000 orang boleh menjatuhkan kita. Tapi tangan yang berkuasa itu akan mengangkat kita terus naik. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan, perhatikan saudara, terjadi saat kita percaya. Mari sama-sama saudara nyanyikan. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Kami percaya janji Tuhan ya dan amin. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Ingat saudara, lagu tadi berkata, namun ada satu tangan yang bisa membawa kita naik terus sampai ke gunung. Luar biasa. Saya ingin melalui lagu ini kita bisa makin mencintai Tuhan. Kita makin melekat kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah melakukan yang terbaik untuk kita semua. Hari ini kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Bukan karena keharusan, tapi karena rasa cinta kita kepada Tuhan. Karena rasa hormat kita kepada Tuhan. Dia yang sungguh mengasihi kita. Dia yang membela kita saat kita terpuruk. Tuhan angkat kita. Tuhan naikkan kita ke level-level yang lebih atas lagi. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Saudara bisa transfer melalui rekening gereja. Dan saudara bisa melalui QRIS. Saudara bisa memberikan persembahan dengan sukacita. Mari ucapkan deklarasi doa kita. Katakan sama-sama.
pada saat saya membawa persembahan. Saya percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan keluarga yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua pekerjaan dibuat berhasil. Semua hutang dilunaskan dengan cepat. Saya memiliki rumah di bumi dan di surga. Saya menerima mujizat, kenaikan, dan penghargaan. Diberi jodoh bagi yang belum punya, serta keluarga yang harmonis. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari hidupku. Keluargaku dan kesehatanku diberkati. Sekarang saya memberi persembahan terbaik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami memberi kepadamu bukan karena kami takut miskin, bukan karena kami takut dihukum, tapi kami memberi kepadamu karena rasa cinta kami yang dalam, karena rasa syukur kami yang dalam kepada Tuhan, dan rasa hormat kami yang tinggi kepadamu. Engkau segala-galanya dalam hidup kami. Engkau yang membela kami, Engkau yang tahu segala keadaan kami, dan Engkau yang terus mengangkat kami ke hadirat-Mu lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Kami bersyukur Engkau tetap pelihara kami di masa pandemi 7 bulan ini. Engkau tetap memberkati kami. Kami tidak kekurangan apa-apa. Kami berkelimpahan di dalam segala hal. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Jemaat Tuhan, banyak jemaat yang meresponi kata-kata saya minggu lalu. Tiba-tiba saya berkata dengan iman bahwa pertengahan November kita yakin kita bisa membuka ibadah ini. Ya, saya pegang kata-kata iman itu karena iman itu tanpa tindakan maka iman itu akan mati. Saudara jemaat, doakan supaya rencana dibukanya ibadah ini lagi di gereja on-site, tapi online tetap berjalan sehingga orang-orang tua yang tidak bisa atau jemaat Tuhan yang di luar kota bisa tetap mengikuti ibadah kita di tempat ini. Saya ingin semua berdoa dan dukung doa sungguh-sungguh. Saya dengar bahwa keadaan kota Surabaya sudah semakin lebih baik lagi. Sudah zona orange lagi dan mendekati zona kuning dan akan langsung normal zona hijau. Dan itu saatnya Tuhan menghendaki kita untuk kita membuka ibadah lagi. Mari kita datang kepada Tuhan, buka kedua tanganmu kepada Tuhan. Jemaat Tuhan, engkau tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Tuhan yang membela perkaramu, Tuhan yang membela segala masalah-masalah yang terjadi yang orang-orang mulai menekan dan menginjak-injak kita.
Tapi kami percaya Tuhan yang pembelamu, Dia tidak pernah tertidur, penjaga Israel, selalu menolong semua kebutuhanmu. Dalam nama Yesus diberkati keluargamu, diberkati keuanganmu, diberkati perekonomianmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu. Tuhan mengangkatmu tinggi dan tidak ada satu orang yang bisa membawa engkau turun lagi. Dalam nama Yesus, berkat Allah dicurahkan hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, yang percaya katakan amin. Jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tetap fokus kepada Tuhan. Jangan fokus kepada masalah yang terjadi. Karena Tuhanlah penolong kita satu-satunya. Haleluya, sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Amin.